seluruh kerabat, handai taulan, sahabat terbaik bagi sosok yang sangat kita sayangi, Bapak Dodi Munardo almarhum. Semoga pertemuan malam ini semakin mengeratkan silaturahim di antara kita semua, memberikan kekuatan dan juga merangkai kekeluargaan baru yang mempertemukan kita insya Allah di satu hari kelak dalam alam yang berbeda saat ini dengan kebahagiaan yang lebih dibandingkan dengan kekinian insya Allah. Hadirin sekalian, kepergian Pak Doni semakin menguatkan dan meyakinkan kita bahwa kehidupan di dunia ini sementara sifatnya. Apapun yang Allah titipkan kepada kita, kedudukan, pangkat yang tinggi, harta yang melimpah, ilmu yang luas, pada satu titik dan pada akhirnya tetap semua itu akan kita bawa pulang dan kita tinggalkan untuk menuju pencipta kita. Karena itulah ada dua pesan yang sangat menarik di dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang akan saya bagi secara singkat pesan ini menjadi dua klasifikasi. Pertama, untuk kita semua yang hadir saat ini, dan yang kedua, ini yang paling penting, untuk seluruh keluarga besar, baik itu mohon izin dari keluarga inti, istri dan putra-putri beliau, pun juga keluarga besar, bagaimana memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dan Rasul, sehingga ketiadaan sosok itu masih dirasakan kebersamaannya dan mampu memberikan motivasi kepada kita untuk bisa menyiapkan diri menghadirkan pertemuan terbaik di hari esok. Hadirin sekalian, saya tidak akan banyak bercerita tentang seorang sosok Doni Munardo almarhum. Karena saya yakin semua yang ada di sini sudah melebihi kapasitas pengetahuan dan pergaulan dibandingkan kami yang berbicara saat ini. Tapi saya datang ke sini setelah melakukan perjalanan dari berbagai tempat. Dan di setiap tempat itu, Ibu, saya katakan, saya akan ke pesantren untuk memberikan manasik bagi satu pesawat jamaah umroh ahli Al-Quran, dan saya akan mampir dulu ke kediaman Bapak Doni Munardo almarhum. Semua orang yang saya temui mengatakan, Ustadz, beliau orang baik. Ustadz, beliau sosok teladan. Dan yang paling menarik, di lingkup TNI, baik yang berteman ataupun yang beda pendapat, semua mengatakan Ustadz itu adalah panutan kami. Ustadz itu adalah teladan kami. Secara cepat saya menyimpulkan, izin Ibu, beliau bukan hanya milik keluarga, tapi juga milik institusinya, milik masyarakat, milik bangsa, milik negara. Dengan semua sifat-sifat ini, tentu akan banyak energi yang beliau keluarkan semasa hidupnya, yang boleh jadi itu semua terbagi. Disinilah kisah akan saya mulai untuk membuka hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini mohon izin, betapapun mungkin kita berbeda pandangan dalam keyakinan yang hadir malam hari ini, boleh jadi, tapi ada keindahan dalam Islam. Ketika seseorang siapapun meninggalkan kita, pesan Nabi yang paling agung adalah Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Pesan Nabi yang paling fenomenal, jika ada siapapun meninggalkan kita, maka viralkanlah kebaikan-kebaikannya. Saya ulangi, pesan Nabi yang paling menggetarkan untuk kita, jika ada siapapun meninggalkan kita, viralkanlah kebaikan-kebaikan dan tutupi semua kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi. Dan ternyata yang paling indah kata para ulama, karena boleh jadi siapapun yang menunjuk kekurangan pada yang telah wafat, yang wafat itu selesai dengan aktivitas pekerjaannya. Tapi yang masih hidup yang menunjuk, itu boleh jadi berpeluang bisa mengumpulkan kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang telah wafat meninggalkannya. Apa rahasia di balik kalimat Nabi ini? Saya akan kembalikan secara cepat pada firman Allah yang tadi saya buka di awal. Alladzi
khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya tidak tetapkan, kata Allah, kematian dan kehidupan itu. Ada yang menarik di ayat ini. Biasanya perjalanan kehidupan manusia itu secara fitrah diawali dengan hidup dulu baru wafat. Tapi ayat ini dibuka dengan wafat dulu baru hidup. Dan kalimat hidupnya diberikan alif, hayat, untuk menunjukkan sifat-sifat manusia yang cenderung merasa ingin lebih panjang. Seakan ayat ini ingin berkata, betapapun manusia merasa dan mengharapkan hidupnya lebih panjang, kadang-kadang maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga karena sifatnya pasti sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Hanya yang paling penting itu bukan wafatnya. Kalau wafat itu pasti. Seperti kita melihat sekarang kehidupan. Wafat itu pasti. Tapi di balik yang pasti ini, yang belum pasti kata Allah, bekal apa yang Anda siapkan untuk menuju wafat itu. Kita berkeyakinan yang paling dalam bahwa kehidupan dunia ini sementara. Dan sudah ditunjukkan dengan berpulangnya sahabat kita, Pak Doni Munardo, mengawali kita semua. Pertanyaan terbesarnya adalah, ketika kita yakin bahwa ini tempat akan kita tinggalkan, dan kita akan berpindah dengan keyakinan kita pada tempat yang lebih baik. Sekarang dunia, ada alam kubur, kelak kemudian akhirat. Maka hukum mengatakan, tidak mungkin orang berpindah tempat kecuali menyiapkan bekalnya. Anda tidak mungkin bisa tiba di sini tanpa bekal, tanpa kendaraan, tanpa persiapan. Jadi berpindah di tempat yang lokal saja dengan dimensi yang sama, kita memiliki persiapan dan bekal, maka pertanyaan Tuhan yang menciptakan kita, nanti kalau Anda berpindah dari dunia ini ke tempat baru yang dimensinya berbeda, yang ruang waktunya tidak sama, apa yang Anda siapkan? Jangan-jangan selama ini kita sibuk menyiapkan bekal kehidupan di tempat yang sesungguhnya akan kita tinggalkan. Silahkan, tidak salah. Memupuk karir, pangkat jabatan, membangun tempat-tempat yang luas dan megah. Tidak dilarang. Bahkan dimotivasi oleh Al-Quran. Silahkan hadirkan kesuksesan. Tapi Allah menantang hal yang sama, seperti engkau sukses dan bahagia di alam dunia ini, siapkan kesuksesan serupa di alam akhirat nanti. Itulah yang menjadikan kita sering berdoa, dan doa ini viral. Tidak diminta pun orang sudah hafal. Al-Baqarah ayat 21, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, keseimbangan inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Allah tidak menginginkan ada hambanya sukses di dunia tapi nestapa di akhirat. Di setiap tempat yang akan dipijak, kata Allah, hambaku itu mesti menyiapkan bekal terbaik sehingga di semua sifat dan keadaan yang dia alami semua bahagia. Itu yang menjadikan Tuhan Allah itu mutlak pemilik sifat kasih terdalam, karena dengan kasihnya itu menginginkan semua hambanya bahagia dan sukses. Pertanyaannya, ya Allah, bagaimana kami menyiapkan itu? Maka disempurnakanlah ayat ini dengan kalimat yang sangat indah, Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Li-nya itu kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan sebab dan tujuan. Jadi kata Allah, kalau ada orang aku wafatkan, kita dahulukan maut dulu dengan pertemuan kita malam hari ini, coba pelajari dan lihat yang wafat itu. Untuk membuat sebuah tujuan baru, ketika aku wafatkan ia, jangan tanya, mengapa harus beliau? Jangan tanya, siapa yang mewafatkan beliau? Karena yang mewafatkan sudah pasti yang punya keputusan, yang diwafatkan sudah pasti mendapatkan ukuran-ukuran ajalnya, tapi yang belum pasti yang bisa kita pelajari itu adalah bagaimana karyanya selama hidup yang menjadikan bekal kehidupannya sukses dan pengantar kehidupan akhiratnya bisa disaksikan dengan viralnya kebaikan-kebaikan yang diakui oleh banyak orang. Itulah satu huruf saja, li dalam Al-Quran, yang menjadikan malam ini kita diminta oleh Allah belajar. Jadi pertemuan kita malam hari ini, saya izin membuka terlebih dahulu.
bukan sekedar kita datang. Kita duduk bercengkrama. Kita bersedih itu wajar. Tapi yang diinginkan lebih oleh Al-Quran adalah, hei, apa yang engkau dapatkan saat ke tempat ini, lalu meninggalkan tempat ini, dari perjalanan hidup seorang hambaku, Doni Munardo, yang itu bisa membuat engkau meningkatkan kreasi amal solehmu. Bila tidak mampu menyamai, maka setidaknya engkau bisa mendekatinya. Liyabluwakum. Kumnya itu kata ganti kedua, Pak, untuk kita. Beliaunya sudah tidak ada. Alladzi khalaqal maut. Allah yang telah menciptakan kematian. Pak Doni telah mendapatkan itu. Tapi tujuan mewafatkan itu untuk kita yang hidup sekarang. Dan bersyukurlah di antara sekian orang yang mendapatkan invitasi pertemuan malam hari ini, mengapa kita yang terpilih datang di malam ini? Mungkin tidak sedikit yang mendapatkan undangan. Tidak sedikit yang mendapatkan informasi. Mengapa kita terpilih berada di sini malam hari ini? Tujuan terbesarnya bukan hanya ingin mengungkapkan duka cita, memberikan takziah, hiburan, mengangkat moral, memberikan kebahagiaan. Tujuan terbesarnya yang diberikan oleh Tuhan adalah liyabluwakum. Allah langsung menjadikan kita sebagai mukhatab. Kata kerja kedua, seakan-akan kalimatnya begini. Kita berada di hadapan Tuhan, lalu dikatakan oleh Tuhan kepada kita, aku hadirkan engkau malam ini di sini, supaya engkau belajar dari almarhum ini, ayyukum, siapa di antara Anda? Allah men-challenge. Jadi tidak semua yang datang ini mungkin bisa mendengar dengan baik. Tapi kita bisa menetapkan pada diri kita untuk membawa suasana diri kita kepada apa yang Tuhan harapkan. Kata Allah, siapapun di antara kita, bentuknya personal. Tadinya general, lalu ketika ditawarkan dirubah ke bentuk personal. Ayyukum, siapakah di antara yang datang itu ahsanu amala, yang bisa belajar dari sosok kebaikan almarhum ini sehingga menginspirasi ia, dan inspirasi ini ia bawa pulang untuk mengkreasikan amal soleh yang baru. Hadirin, saya ingin luruskan dulu niat kita malam hari ini sehingga pertemuan ini bukan hanya menjadi soleh secara sosial, tapi juga soleh secara spiritual yang memberikan bekas-bekas kebaikan dan napak tilas kemuliaan ketika kita meninggalkan tempat ini. Yang kedua, ini pesan penting kalau kita bertanya, ya Allah, apa yang harus kami lakukan? Maka kembali kepada kalimat Nabi tadi, kita diminta oleh Allah pelajari kebaikan almarhum. Lalu kata Nabi, viralkan. Sebetulnya kalau sudah masalah viral ini, yang paling berhak berbicara adalah sahabat-sahabatnya, keluarga terbaiknya. Tapi izinkan saya mengutip satu perjalanan interaksi kami, izin ibu dan keluarga besarnya, yang dari sini saya dapatkan sebuah citra yang mungkin bisa menggambarkan sisi kemuliaan yang beliau telah tampilkan selama berkehidupan. Kalau bapak yang cerita tidak akan aneh, karena teman-teman dekatnya. Tapi kalau kami yang kelihatan jauh kemudian cerita, mungkin sedikit akan agak berbeda kesannya. Bapak Ibu sekalian, saya bertemu dengan beliau di BNPB 2021. Saat kami meriset untuk membantu negara ini, bangsa ini berkontribusi untuk penanganan COVID. Saya diterima dengan sosok yang kita kenal bersama, selalu fokus, selalu berusaha disiplin dalam waktu, selalu berusaha mencari ke inti substansi persoalan. Tapi ada satu bagian yang tidak banyak orang saksikan pada masa itu. Izin Bu, mohon maaf, tapi ini sekaligus kebaikan yang saya dapatkan. Dari dialog kami di ruangan itu, membahas riset secara profesional, secara terukur, saya merasakan bahwa sesungguhnya beliau dalam situasi memimpin bagian bangsa ini untuk mengatasi COVID, juga menyembunyikan dan menahan penyakit yang sesungguhnya sedang beliau derita pada masa itu. Saya flashback melihat kembali bagaimana keadaan tubuh beliau ketika pertama kali kami bertemu, dan ternyata yang paling menarik, riset kami itu adalah riset yang sesungguhnya terkait dengan apa yang sedang beliau alami pada masa itu. Sehingga saya tidak ragu ketika bertemu kedua dengan beliau dalam pembaretan Angkatan 107 Kopassus pada masa itu di Nusa Kambangan.
Saya melihat ini luar biasa. Masih berjuang, menyembunyikan penyakitnya, dan tidak pernah mengabarkan bahkan mungkin ke teman-teman angkatannya. Nanti di akhir saya akan ceritakan bagaimana di antara hikmah yang saya dapatkan, dan itu yang menjadikan kami secara menyendiri saya putuskan. Saya tidak ingin datang pagi-pagi dalam keramaian. Ada doa dalam seremonial, saya ingin menyendiri datang ke makamnya. Berdoa dengan khusyuk dalam kesendirian sehingga bisa mengantarkan setiap kalimat dalam nilai-nilai yang mungkin insya Allah bisa beliau rasakan. Saya punya keyakinan itu. Mengapa? Sampai titik terakhirnya pun masuk ke rumah sakitnya. Ibu sangat tahu, teman-teman dekat yang mendampingi sangat tahu. Itu pun masih meminta supaya tidak merepotkan banyak orang. Tidak memberikan beban bahkan kepada sahabat-sahabatnya. Beliau berjuang sendiri dengan keluarga inti dan teman-teman dekat intinya hanya untuk menunjukkan ketangguhan beliau dan memberikan keteladanan. Orang lain harus sehat, orang lain harus jalan beraktivitas, sekalipun saya tetap memendam rasa sakit, tapi saya tunjukkan kepada siapapun untuk selalu semangat mengatasi kehidupan, semangat mengatasi penyakit, sehingga itu ditanggung sendirian. Ini mahal, Pak. Ini mahal, Bu. Orang yang sosoknya tampil gagah, tegas, fokus, ternyata menyembunyikan sesuatu hanya untuk melihat kita bahagia. Hanya untuk melihat masyarakatnya itu aman. Hanya untuk melihat bangsanya itu bisa melewati fase COVID dengan baik. Cancer, Pak. Tidak main-main. Izin, Bu. Itu ditahan cukup lama. Saya bisa merasakan itu karena kami meriset di saat yang sama. Terdapat beberapa masyarakat juga yang punya gejala serupa. Dan saya menyimpulkan beliau luar biasa. Beliau luar biasa. Saya tidak ingin menyampaikan kisah Citarum Harum. Kisah tentang emas putih. Kisah tentang emas hitam. Dan yang lainnya. Itu mungkin sudah banyak viral. Tapi yang perlu banyak kita teladani adalah bagaimana tetap menunjukkan semangat yang kuat dan memberikan inspirasi pada orang untuk bertahan dalam kebaikan sekalipun tidak menampakkan kelemahan-kelemahan yang boleh jadi membuat orang pesimis dengan kehidupannya. Itulah seorang Doni Monardo. Jadi kalau sekarang apa yang bisa kita raih dan bisa kita bawa pulang dalam pertemuan ini, saya mohon kepada kita semua yang hadir malam hari ini, beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana tetap semangat dalam perjuangan, tetap semangat dalam menuntaskan misi dengan baik, dan menutupi mungkin segala sifat dan keadaan yang dianggap lemah oleh siapapun, hanya untuk memberikan kesan tugas sempurna dilaksanakan. Tugas, misi, sukses untuk dilakukan. Bukan karena misinya, tapi poin pentingnya adalah semua beliau jaga hanya untuk memberikan keceriaan dan kebaikan malam hari ini. Kalau Anda sekarang mampu dan saya melepas masker malam hari ini, salah satu orang yang paling berjasa membuat kita bernafas dengan baik adalah Doni Monardo almarhum. Maka dari itu, mohon izin, kalau pulang dari sini, teman-teman yang sekarang masih aktif, belum bisa meneladani, semangat beliau, kekuatan beliau, profesionalitas beliau, untuk apa Anda terpilih di malam hari ini hadir di tempat ini. Pulang dari sini, bawa rencana-rencana terbaik yang pernah beliau usulkan, yang pernah beliau susun, teruskan legasinya, dan yang paling penting, tuntaskan misi itu, dan selalu berikan semangat pada siapapun, sekalipun kita mesti memendam sesuatu yang mungkin tidak dirasakan oleh banyak orang. Allah tidak akan tunjukkan hasilnya di awal. Orang mungkin tidak akan kenal, dan tidak mampu melihat. Tapi siapa yang menggerakkan orang-orang datang sampai ke makam? Ibu saya melihat dan mengamati. Walaupun saya tidak berada di tempat. Masya Allah, ayahanda kita Pak Tri datang. Menhan datang. Panglima datang. Pangkostrat datang. Semua unsur datang. Dan masyarakat dari jauh pun melihat semua itu. Betapa banyak orang yang memiliki pangkat lebih tinggi dalam kehidupan dibanding beliau. Siapa yang mengantarkan ke alam kuburnya? Siapa yang mengiringinya? Dan siapa yang menggerakkan kita datang malam hari ini? Yang mungkin kalau dibuka dengan lebih luas, boleh jadi masyarakat umum pun akan datang.
Karena itulah orang bijak dari kalangan ulama selalu ingin mengatakan, jika Anda ingin melihat orang soleh dalam hidupnya, jangan lihat dalam masa kehidupannya, tapi perhatikan dan cermati setelah ia meninggalkan dunia ini. Disitulah Anda akan saksikan amal soleh yang sejati, yang mungkin tidak banyak orang bisa melakukannya. Jadi izinkan saya memberikan persaksian yang pertama dalam pandangan saya, insya Allah beliau sosok yang soleh, sosok yang baik. Ini bagian yang pertama. Sisi lainnya, Bapak Ibu termasuk mungkin handayatolannya lebih banyak mengetahui, tapi pesan nabinya dari pengetahuan itu, teruskan legasinya, teruskan kebaikannya, dan ikat kekeluargaan di antara kita. Dan kekeluargaan itu dalam hubungan pertemanan, hubungan sosial, itu selalu lintas keyakinan. Saya ulangi, selalu lintas keyakinan. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya beralih kepada keluarga. Ibu dan keluarga besar. Tadi saya sampaikan di awal. Beliau setelah beraktivitas dengan sedemikian padat dan beraninya adalah sosok milik bangsa. Bukan hanya sebagai ayah, sebagai suami, tapi juga beliau teladan di institusinya. Dimiliki oleh prajurit-prajuritnya. Merasa dimiliki oleh orang-orang yang pernah berjuang dengannya. Karena itu mohon maaf. Saya mempraktekkan saat ini sebagai ustadz saja, karena merasa dimiliki umat, waktunya tidak banyak untuk keluarga. Yang mungkin ibu dan putra-putri beliau rasakan saat beliau banyak bertugas, mungkin tidak banyak waktu yang beliau berikan untuk keluarganya. Tapi yakinlah, satu saat maaf ibu, maaf putra-putri, keluarga besar, saat hoax tersebar itu, kemudian kami diundang untuk datang, saya datang ke ruangan. Begitu datang, disampaikan kami datang, kaki mulai bergerak. Ada respon. Lalu saya bisikan, Jenderal, belum waktunya. Bapak belum berterima kasih pada ibu. Bapak belum minta maaf pada anak-anak. Berjuang. Harus masih ada waktu untuk berjuang. Sampai semua keluarga berkumpul. Sampai semua merasakan momen-momen untuk bisa membersamai. Saya baru memahami mengapa sampai ke ujung harinya Allah tetap berkenan dan memberikan kasih kepada beliau dalam keadaan yang mungkin kita pandang ini kok nggak sembuh, ini kok masih di ruangan seperti itu. Quran surah kedua ayat 216. Asa an takrahu syai'a fahuwa khairul lakum. Hei, Anda yang menduga sesuatu, boleh jadi Allah menyiapkan hal yang lebih baik di balik apa yang tidak kita ketahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan, kita tidak bisa menduganya. Yang paling indah yang Allah siapkan, satu, Allah ingin menjaga beliau supaya tetap dekat dengan keluarganya. Ibu bisa bayangkan kalau sehat, kuat lagi, aktif lagi, jalan lagi. Bagaimana bisa dekat dengan Azka, dengan yang di Inggris, dengan yang lainnya, dengan putri-putrinya, dengan putranya. Kita tidak bisa menolak maut. Sembuh pun, kalau ajal ditetapkan, tetap meninggalnya pada waktu itu juga. Tidak akan pernah maju, tidak akan pernah mundur. Tapi yang mahal, yang tidak pernah kita dapatkan adalah Allah menginginkan waktu-waktu menjelang akhirnya bisa berada bersama orang-orang terdekatnya. Itu yang menjadikan tidak banyak orang, mohon maaf Pak, mungkin kita tidak bisa punya akses. Walau hanya untuk tahu perkembangannya. Karena boleh jadi Allah menitipkan cukup waktunya sekarang untuk keluarganya. Cukup waktunya sekarang untuk istri dan anak-anaknya. Cukup waktunya sekarang untuk memperbanyak bekal akhiratnya. Bukankah semakin banyak sakit diterima dalam keyakinan kita, semakin banyak dosa digugurkan? Bukankah semakin banyak sakit terasa, semakin banyak amal soleh dikumpulkan? Allah ingin menutup semua kekurangannya dalam aktif dan hidupnya dengan penyakit yang Allah titipkan supaya gugur semua kekurangannya, beralih menjadi doa-doa kebaikan, didatangkan orang-orang baik bahkan yang tidak pernah dikenal oleh beliau sebelumnya, yang dengan itu mengganti semua hal yang mungkin tidak pernah didapatkan dengan kemuliaan yang saat ini mungkin tidak pernah kita saksikan. Jadi kalau di akhir-akhir kemarin banyak hal
yang kemudian menjadikan bagi kita merasa tidak ideal, desain Allah sesungguhnya sedang mempersiapkan beliau mendapatkan bekal pulang terbaik sehingga maksimal semua kebaikannya, berkurang semua yang tidak baiknya, dan waktunya cukup hanya untuk keluarga intinya saja. Saya menyampaikan ini bukan tebak-tebakan, Pak. Karena dari perjalanan setiap orang wafat yang memiliki sifat-sifat seperti wafatnya beliau, semua punya kesimpulan yang sama. Satu kali, ada seorang yang saleh. Ini saya contohkan perempuan. Mohon izin, mohon maaf. Badannya kena penyakit diabetes, sudah lumpuh. Giginya sudah tanggal. Ini kisah nyata. Tidak viral di bumi, tapi sangat baik untuk dikaji. Kemuliaannya sama, punya keunggulan di amal baik. Kalau Pak Doni punya sifat sosial yang tinggi, kalau ini punya dorongan spiritual yang kuat, senang ngaji. Dimanapun dengar pengajian, itu selalu ingin datang. Dalam keadaan lumpuhnya, itu beliau masih meminta suaminya untuk menggendong, supaya datang ke pengajian. Tapi satu masa, Allah berikan satu keputusan, maaf, tidak ada kemampuan lagi untuk datang ke pengajian. Selesai. Saya ulangi, selesai. Tak mampu digendong, tak mampu menyimak, selesai tuntas. Apakah beliau orang yang kurang baik? Tidak. Semua kampung mengenalnya seorang ibu yang saleh. Ibu yang baik. Ibu yang rajin ke pengajian. Jadi jangan disimpulkan kalau orang sakit itu selalu lekat dengan perbuatan yang tidak baik. Karena ada fikih dalam Quran, kadang diberikan sakit itu karena saking cintanya Allah pada kebaikan yang telah dilakukan selama hidupnya. Dari mana fikihnya? Nabi Ayub. Quran surah 21 ayat 83. Wa ayyuba idnala rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan diviralkan oleh Allah di Quran. Wa ayyuba, dan aku buka kisah Ayub, kata Allah, untuk memberikan inspirasi bagi orang yang diuji dengan sakit parah di masa depan. Di antara sifat sakit itu ada yang mencerminkan kasihku yang dalam untuk memberikan perhatian spesifik dan tidak semua hamba bisa mendapatinya. Kalimat Ayubnya mengatakan, ya Allah, aku engkau uji sampai sakit ini, sedangkan engkau yang paling sayang kepadaku. Perhatikan kalimatnya, sedangkan engkau yang paling sayang kepadaku. Para ulama tafsir mengatakan, inilah fikih yang melahirkan sebuah kesimpulan. Terkadang penyakit itu ketika dititipkan, lihat sosoknya. Seringkali kita berkata, kenapa mesti yang ini yang sakit? Kenapa enggak yang lain aja? Kok kenapa? Dan seringkali rata-rata begini, saya kedatangan orang hebat, rajin, bagus, sakitnya juga luar biasa. Stadium 4. Yang ibu tadi juga luar biasa, sampai lumpuh. Padahal orang baik. Dan ternyata, semua turunan kisahnya menyimpulkan di akhir, sakit itulah yang Allah persiapkan untuk memuliakan ia menjelang ajalnya, supaya dijaga tidak berbuat maksiat lagi. Beliau nggak ada bicarakan orang lain lagi. Nggak ada marah-marah ke yang lain lagi. Supaya tugas sempurna. Tidak ada menggibah. Sudah nggak ada kesempatan. Tutup waktunya. Isi dengan zikir. Isi dengan istighfar. Siapa yang saat dalam ruang sakitnya bisa mendengarkan murotal? Pak Doni itu dalam keadaan pun beliau demikian. Terbaring, tertidur. Itu murotalnya jalan, Pak. Qurannya berputar itu. Saya masuk ke ruangannya. Siapa yang dalam sakit menjelang ajalnya masih bisa mendengarkan Al-Quran? Itu terjaga. Sifat salahnya yang mungkin muncul sebagai manusia ditutup, sifat soleh yang disempurnakan. Dan siapa yang bisa mendapat anugerah itu dari semua hamba? Belum tentu kita bisa mendapatinya. Dan itu hanya bisa dihasilkan dari amal soleh yang pernah dikreasikan. Dan banyaknya amal soleh yang membuat demikian, biasanya amalan sosial. Amalan sosial. Ibu tadi, sebelum meninggal yang saya kisahkan, tiba-tiba bangun, Bu. Dia memanggil anaknya yang selama ini sibuk kuliah. Lalu berhenti anaknya untuk bisa bersama ibundanya, tiba-tiba sehat. Dibuka pintu lemarinya, dipakai pakaian yang paling bagus. Ini kisah nyata. Masuk ke ruang tengah. Suami digenggam tangannya, kaget, masih shock. Anaknya diminta, nak tolong buatkan mama susu.
Maka dibuatkan oleh anaknya itu susu, dibawa, diminum oleh ibundanya dulu di sini. Tolong bacakan Quran. Maaf, saat dibacakan itulah kemudian suami masih syok, ibunya menyimak, dan dalam penyimakannya itu ternyata tangannya sudah mulai kaku, dan beliau meninggal dengan pakaian terbaik yang dikenakan, dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh anak yang diajarinya Iqra dari kecilnya, dan dibuatkan susu, diminumkan oleh anak yang disusuinya selama hidupnya. Pak Doni tidak mendapati itu, tapi beliau mendapati perjuangan istri yang sangat luar biasa merawatnya. Sangat kuat perhatiannya. Menahan lelah kaki naik turun hanya untuk menerima bapak yang datang. Doa yang tidak putus. Tapi Allah ganti dengan kemuliaan. Tutup. Nggak boleh ada potensi salah lagi. Tolong lihat kacamata spiritual ini. Nggak boleh ada potensi salah lagi. Ajalmu sudah dekat. Udah Quran aja yang diputar. Doa aja yang dikirimkan. Pilih orang-orang yang memang fokus ingin mendoakannya. Bukan yang ingin cari sensasi. Bukan yang ingin foto-foto. Bukan yang ingin menyebarkan dokumentasi. Hanya untuk doain aja. Untuk fokus saja. Dan 3 Desember 2023, sahabat terbaik kita berpulang. Dengan meninggalkan semua kesan-kesan dan legasi terbaik yang patut bukan hanya dikenang, tapi diteruskan oleh siapapun yang mengetahui bahkan hadir di malam hari ini. Karena itu, kalau ibu dan keluarga meminta saya datang untuk menguatkan, tidak ada yang bisa saya sampaikan kecuali persaksian dan turunan ayat-ayat Quran dan hadis malam ini yang saya bisa ketengahkan. Itu yang memutuskan saya datang, silahkan. Pagi-pagi semua banyak, boleh. Alhamdulillah. Tapi saya menginginkan sebuah kesunyian untuk bisa mendoakan beliau dalam ketenangan. Setelah itu satu-satu Pak saya berjalan. Setelah dari Pak Doni, saya datang ke Jenderal Besar Nasution. Kemudian saya datangi setiap yang telah mengabdi di negeri ini. Pak Habibie, Bu Asri, Ibu Ani Yudhoyono. Kemudian ke sampingnya ada Pak Taufik Kemas. Kemudian Mr. Safruddin Perwira Negara. Ke depan ada Kiai Haji Agus Salim. Satu-satu kami ucapkan terima kasih dan sampaikan doa terbaik dari putra bangsa yang mungkin masih punya kehidupan, supaya mereka orang-orang terbaik yang kita kenang itu bukan hanya dikenang, tapi ada kebaikan yang bisa dilestarikan. Terakhir, saya ingin titip pesan untuk putra-putri beliau. Adinda, maafkan kalau kata-kata saya ini barangkali tidak memberikan beban, tapi hanya ingin lebih memberikan motivasi terbaik untuk menerangi kesendirian ayah di alam sana. Saya kehilangan ayah saya dalam usia 12 tahun. Ayah saya minta maaf karena tak mampu mengantarkan saya ke pesantren. Saya datang ke rumah sakit, ayah cuma peluk saya. Nak, minta maaf, ayah tak mampu mengantar engkau ke pesantren. Lalu dokter mengatakan, Bu, mungkin cuma 2 pekan pada ibu saya. Saya masih kecil tidak paham. Kami berangkat ke pesantren di Garut. Setelah 2 pekan ternyata ada panggilan. Hidayat datang ke depan, bertemu kakak, diminta pulang. Saya tanya kakak saya, bagaimana kondisi ayah? Beliau diam. Saya sampai di Bandung, paman kami, sekarang Sekum MUI di Jawa Barat, adik ibu kami, beliau sampaikan mungkin ayah sudah tidak bisa dilihat lagi, karena mungkin saat tiba di Pandeglang, beliau sudah dimakamkan. Saya sampai ke rumah, betul beliau sudah tidak ada. Hanya ada ibu. Saya peluk, saya tahan tangis, tidak sedikit pun saya keluarkan air mata. Saya bahagiakan, saya temani tidur. Dan itu malam terakhir saya melihat ayahanda mengenakan pakaian kemeja biru, polos, lalu memberikan tanda dadah dan tersenyum. Besoknya, saya periksa semua kamar. Tempat kami menjalani semua aktivitas kebahagiaan. Saya temukan mushaf. Saya bawa ke ruang tengah. Saya menghadap ke arah kiblat. Saya katakan, ya Allah, saya tak mampu memberikan kebaikan pada ayah yang telah meninggalkan saya. Tapi berikan saya kesempatan untuk bisa menghafal Quran ini dan jadikan setiap hurufnya menerangi kesendirian ayah saya di alam sana. Adinda, ternyata ketika kami baca itu, air mata saya keluar, tidak berhenti saya membaca Al-Quran, dan ketika selesai saya baca,
itulah yang menjadikan sebab awal Quran datang tidak keluar, dan itu awal saya menghafal Quran dengan nomornya, dengan ayatnya, dengan posisinya, hanya karena ingin membahagiakan ayah. Yang ingin saya katakan, saya kehilangan ayah dari suasana saat kecil. Dan saya merasakan kebersamaan itu bersama Dinda saat ini. Tapi perhatikan apa yang Nabi katakan. Kalau kangen dengan ayah, thalathatun, ada 3 amalan. Idza matal insan, jika siapapun meninggalkan kita, ada 3 amalan. In qata'a sa'iru amali, sudah terputus semua potensi pekerjaan yang bisa dilakukan, illa min thalas. Tapi ada 3 yang bisa dilakukan oleh ahlul bait bila kita kangen terhadap almarhum. 1, waladin salihin yad'u lahu. Jadilah anak yang saleh yang tidak putus mendoakannya. Ingat baik-baik, setiap anak berdoa itu cahaya datang ke alam kubur. Ini keimanan kita. Kita yakin ada alam di alam sana, di alam kubur. Kita yakin ada kehidupan di sana. Kalau ingin menerangi kesendirian ayah, jangan putus doa. Minimal setelah sholat, doakan. Sebut nama, tidak perlu pakai bahasa Arab. Ya Allah, saya mencintai ayah saya. Terangi beliau, berikan kenikmatan, tambahkan cahayamu. Setiap selesai sholat. Semua ulama fikih sepakat, setiap anak yang mendoakan untuk ayahnya, itu cahaya datang ke alam kuburnya, berebut sampai kepadanya, sampai tetangga-tetangga ahli kuburnya kemudian bertanya, siapa yang mengirimkan cahaya itu? Maka malaikat menjawab, itulah anak saleh yang sedang mendoakan bapaknya. Hadisnya sahih. Kalau satu saat setelah sholat, tiba kemudian lupa berdoa, atau malas menunaikan sholat dalam satu keadaan, ingat ayah. Saya kalau sehari nggak baca Quran, ayah saya nggak dapat cahaya. Adinda sehari tidak terfikir untuk sholat, ingat ayah saya butuh doa saya. Ayah saya butuh cahaya dari saya. 1. 2, ilmin yuntafa'u bihi. Ini untuk kita yang hadir saat ini, ilmu yang pernah beliau wariskan, yang kemudian bermanfaat dan legasinya kita teruskan. Saya sangat yakin betapa banyak karya beliau yang tidak perlu diulas lagi. Tentang nanam pohon, tentang pembersihan sungai, tentang bagaimana bukan hanya pengelolaan, tapi juga daya tahan untuk mengatasi wabah dan macam-macam. Saya kira Bang Kosta di sini hadir, Bang Soleh, kemudian juga teman-temannya hadir, kita bisa memformulasikan itu dengan suasana yang baru untuk membuat sebuah kebijakan dalam rangka meneruskan amal soleh beliau. Ketika itu kita teruskan, itu cahaya Pak. Satu pohon ditanam untuk meneruskan legasi Fadoni, itu amal solehnya langsung mengalir cahaya bagi kesendirian beliau di alam sana. Jadi kalau sahabat-sahabatnya kangen, gak usah diobrolin Pak. Kata Nabi, kufuan masawihim. Udah, gak usah digosipkan, gak usah diobrolin. Cukup selesai, karena sudah tidak ada. Tapi kalau Anda kangen, apa kebaikannya? Viralkan, ikuti rame-rame. Gimana kalau kita reunian kumpul, kita tanam pohon, mengenang Pak Doni. Begitu ditanam, yang hidup dapat pahala, yang wafat dapat transferan. Yang ketiga, yang terakhir, sedekatin jariyatin. Sedekah jariyah. Kebaikan-kebaikan yang diniatkan untuk almarhum. Mungkin dicatat dulu, ayah pernah pengen apa dulu yang belum terlaksana. Atau yang tidak pernah terfikirkan. Ya, saya lihat di sini tadi ada anak-anak mungkin pembaca Quran dan sebagainya. Boleh. Beli mushaf beberapa. Nggak usah dikasih nama, nggak usah kasih foto, niatkan aja, kirimkan ke penghafal Quran. Setiap huruf dibacakan, mengalir kebaikan. Itu yang penting dilakukan kalau kangen. Bila itu kita konsisten lakukan, saya berikan satu ayat sehingga tidak dikatakan ini Adi Hidayat yang berkata. Saya sampaikan langsung firman Allah dalam Al-Quran. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. 13 itu artinya kilat. Bukan hanya kilat, guntur. Kita kalau sedang dengar petir, guntur, biasanya takut ya. Gelisah ya. Suasana alam kubur kalau disebutkan tuh kan, maaf Bapak walaupun bintangnya banyak ini. Kalau saya sampaikan tentang alam kubur kan beda suasananya ya. Ya, lebih daripada guntur dan kilatnya. Ada orang-orang yang saat ada kilatan guntur pun yang luar biasa, dia tetap tenang. Ada kebanggaan di dalamnya. Itu intinya ada di Quran, surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu addi yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nanti di hari kiamat, kata Allah, ada satu keluarga besar
Yang saya minta dalam hisab, cepat langsung masuk surga saja, lewat taman surganya. Siapakah keluarga besar ini? Yang paling hebat adalah wa man salaha min abaihim. Satu, bapak ibunya yang saat hidup konsisten beramal baik. Bapak sudah banyak kebaikan yang sudah banyak diviralkan. Ibu tinggal meneruskan dan mengiringi. Tapi setelah itu, wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada pasangan, ada anak keturunan. Yang diinginkan oleh Allah, kalau ingin Anda bertanya, mungkin gak ketemu papa lagi? Kata Allah, bukan mungkin. Tapi saya berikan kepastian, asal Anda konsisten menjaga ini. Wa dzurriyyatihim, semua keluarga besar ke atas ke bawahnya. Anaknya, mungkin cucunya, mungkin ke atasnya ada kerabat lagi, ke sampingnya ada kerabat lagi. Kalau ingin bertemu kembali di akhirat nanti, aku akan persatukan itu dengan syarat semua yang hidup konsisten meneruskan legasi kebaikan beliau, jaga keimanan, sampai tiba satu masa kata Allah, ada anak-anak yang dibanggakan. Izin Pak, saya langsung tunjuk ke anak-anak. Ada anak-anak yang dibanggakan dan dia jadi perwakilan di keluarganya untuk menggandeng bapak ibunya. Sekarang boleh kangen, tapi kangen itu coba transformasikan jadi bentuk kebaikan yang dibanggakan, sehingga ada tanda di keluarga besar ini yang akan kita banggakan di akhirat, membawa nafas keluarga besar. Cari amalan terbaik. Gak usah diviralkan ke banyak orang, dan gak usah terlalu muluk-muluk. Tahajud misalnya, walaupun cuma 2 rakaat tapi konsisten. Dan gak usah baca panjang-panjang, yang penting niatkan supaya Allah sayang. Orang-orang soleh dulu, mohon maaf nih, yang dapat perhatian dari Allah, ternyata kebanyakan dari mereka, bukan yang kuantitasnya banyak, bukan. Yang sedikit-sedikit Pak. Ternyata ada yang kalau tahajud cuman kulhu aja, main kulhu aja. Semua yang dibaca kulhu. Ketika dikonfirmasikan oleh sahabat Nabi ke Nabi dan diadukan, ini orang kok mimpin kulhu lagi ditanya. Dipanggil oleh Nabi, diklarifikasi, kenapa engkau selalu baca kulhu? Kata orang ini, karena saya mencintai Allah dan sifat Allah ada di surat ini. Tiba-tiba turun jawaban dan mengatakan, Muhammad, sampaikan kepada umatmu ini, sampaikan pada sahabatmu ini, aku mencintainya karena ia mencintaiku dengan bacaannya. Yang penting niat. Niatkan. Jangan lihat kata orang. Walaupun sehari cuma baca 1 ayat. Walaupun sehari cuma kita beri untuk anak yatim. Keluarlah. Berikan liarang yang nyapu di jalan. Walaupun cuma 5.000, kalimat panjangnya itu menggetarkan hati. Terima Pak, Ibu. Semoga sehat, semoga kuat, semoga Allah jaga, itu yang mahal. Cari legasi itu sekarang. Sampai tiba saat pertemuan, saya teruskan ayatnya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Saya tutup satu saat. Kalau Adinda semua konsisten dengan itu, silakan mengabdi. Yang di TNI, di Kopassus mengabdi. Yang lainnya anak-anaknya mengabdi. Cari amalan terbaik. Angkatan 108 sekarang sudah konsisten tahajud. Di Pusdiklat Pasus, yang muslimnya. Itu luar biasa Pak. Adinda yang lain, cari amalan yang positif. Banggakan, niatkan untuk berjumpa Allah. Kalau itu terjadi, masuk ke taman surga. Diperintahkan oleh Allah, semua malaikat berbaris di setiap pintu surga. Sambut keluarga hebat ini. Perhatikan malaikat ketika menyambut. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda bisa berada di maqam ini karena Anda sabar saat berada di dunia. Mohon sabar gak besar. Sabar. Sabar, bukan kehilangan. Tapi perpisahan sementara yang akan menyatukan dengan pertemuan yang insya Allah lebih indah dibandingkan dengan hari ini. Kalau masuk ke ruangan beliau, ke kamar, ke tempat beliau beraktivitas, sedih itu biasa. Nabi pun menangis ketika kehilangan Sayyidah Khadijah. Disebut namanya dalam tidurnya, itu biasa. Bahkan kalau nggak nangis itu aneh. Kalau nggak ada air mata keluar itu aneh. Masa ayah meninggal nggak nangis? Ayah meninggal, suami meninggal nggak nangis, itu aneh. Meninggal, nangis itu biasa. Sedih itu biasa. Tapi bagaimana mengkonversi kesedihan menjadi kebahagiaan yang semakin berlipat. Ketika menemukan kenangan, keluarkan doanya. Ya Allah, aku mencintainya. Mohon sayangi ia di alamnya. Ya Allah, beri kesempatan padaku sama dengannya. Ya Allah, jadikan aku orang yang akan menggandeng papaku dan membawa kebanggaan di hadapanmu saat kembali kepadamu.
Itu bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Selebihnya mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan doa ini bukan hanya bagi almarhum, keluarga besar, tapi setiap kita yang berkumpul di malam hari ini mendapatkan percikan kebaikan kita bawa pulang insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmad. Ya Allah, ya Tuhan kami memujimu seperti Engkau mengajarkan kami untuk memuji. Wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Dan kami bersyukur atas limpahan rahmat darimu seperti Engkau mengajarkan kami untuk mensyukurinya. Salli wa nusalli ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersalawat pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan percikan keteladanan dari beliau dan bermohon syafaat yang mulia dari beliau saat kembali ke akhirat kelak. Rabbana Allahumma inna nas'aluka li akhina wa sadiqina wa habibina Doni Munardo. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa akrim nuzulahu wa wasi' badah wa zid lahu nuran fi qabri wa zid lahu rahmatan fi qabri. Ya Allah, kami khususkan pertemuan malam hari ini untuk menyampaikan doa terbaik kami bagi sahabat kami, teman setia kami, suami terbaik bagi istrinya, ayah terbaik bagi anak-anaknya, dan kolega terbaik bagi seluruh besarnya. Ya Allah, hapuskan seluruh kesalahan dan potensi dosa-dosanya. Anugerahkan kasih sayang terbaik di alam kuburnya. Ya Allah, mohon luaskan alam kuburnya seperti ia mendapatkan keluasan dalam hidupnya. Ya Allah, mohon tambahkan cahaya kemuliaan dalam kuburnya dan berikan pendalaman kasih sayang pada keadaan dirinya. Allahumma ya arhamar rahimin isbir ahadihim waj'alhum ya arhamar rahimin muqtadina liqudwatihi ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan kesabaran dan keikhlasan paripurna kepada seluruh keluarga besar beliau dan kemampuan pada seluruh keluarga besar ini agar mampu hidup rukun satu dengan yang lainnya, saling mengasihi, saling menguatkan, saling menyayangi, dan meneladani kebaikan almarhum untuk diteruskan dalam kehidupan. Allahumma rabbana la tada'lana fi maqamina hadha dzamba illa ghafartah. Ya Allah, jika ada siapapun di antara hambamu yang datang ke kediaman ini membawa dosa, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hammin illa farajtah. Jika ada yang hadir di kediaman ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yasartah. Jika ada yang membawa kesulitan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang kau uji dengan penyakit seberat apapun, mohon angkat dan hilangkan seluruh penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'alna ya Allah min muqtadi habibina wa sadiqina Doni Munardo ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk dapat kompak, rukun, dan meneladani kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh almarhum sahabat kami Doni Munardo. Ya arhamar rahimin, ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, mohon jadikan pertemuan di malam hari ini mampu merubah lapangan kehidupan kami. Walaupun Engkau berikan kesempatan kami hidup setelah pertemuan malam hari ini, mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Wa idza kana hadhihi laila akhir hayatina waj'al akhir hayatina husnal khatimah. Dan mohon ya Allah, bila pun kami mesti kembali kepadamu kapan saja sekalipun malam ini, mohon jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah. Tawaffana muslimin wa khafif lisanana linaqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, mohon ringankan lisan kami dalam sakaratul maut kami untuk mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ja'al auladana auladan salihin wa ailatana ailatan salihah. Ya Allah, mohon jadikan anak-anak kami, keluarga yang saleh dalam pandangan-Mu. Jaga kami dari perbuatan yang tidak baik. Ya Allah, Allahumma ya arhamar rahimin, ihfad biladana Indonesia, wahid sufufana wajadibna minat tafraqah. Ya Allah, kami mohon dalam suasana yang khidmat ini, mohon ya Allah, jaga negeri yang kami cintai Indonesia ini. Jauhkan dari perpecahan, satukan kami dalam kebaikan. Wahfad umara'ahum waj'alhum udala. Ya Allah, mohon jaga dan berikan hidayah, bimbingan kepada para pemimpin kami di level manapun, agar mendapat bimbingan darimu, sehingga membuat kebijakan-kebijakan terbaik yang melahirkan maslahat dan kebaikan pahala. Allahumma hafad ulama'ana waj'alhum mukhlina lak-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, agar ikhlas berdakwah, memberikan pencerahan, menyatukan umat dan menjauhkan dari perpecahan ya Rabbal Alamin.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar, saya akan memberikan hadiah karena sayang saya pada beliau, seluruh putra-putri beliau dan ibu, saya akan hadiahkan satu mushaf. Setiap satu saya berikan satu. Ibu satu, seluruh anaknya satu-satu. Mushaf ini tidak dijual. Kami yang menyusun dengan para ahli Quran, 30 juz, beratnya 5 kilo. Satu kotak, setiap juz itu ada satu lembar. Di situ ada artinya, ada bacaannya, kemudian di belakangnya ada latihan kalau ingin sedikit-sedikit menghafalkan. Yang ingin saya katakan, tempatkan mushaf itu tempat terbaik dan jadikan satu niat terbaik untuk bisa mengantarkan amal soleh untuk almarhum. Ambil sehari satu, untuk putra-putrinya niatkan untuk papa, walaupun cuma satu ayat. Kalau kangen, lihat itu. Kalau ingat ayah, ingat malam ini saya pernah berikan tausiah untuk kebaikan beliau, sehingga jadi motivasi terbaik untuk meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Itu yang pertama yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan. Saya memohon maaf Bu, kalau selama ini barangkali ada yang repotkan, ada hal yang kurang bisa diterima, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf. Dan yang terakhir, tolong ingat ini ya, saya menyertakan beliau dalam doa-doa yang rutin saya bacakan. Jadi kalau saya pun mendoakan, maka saya tidak ingin anak-anaknya melepaskan doa untuk beliau. Jaga dengan baik, mudah-mudahan Allah jaga, dan terima kasih atas perhatiannya di malam hari ini. Terakhir, kita mohon izin turut senantiasa mendoakan ayahanda kita, Bapak Haji Tri Sutrisno sekali lagi. Mudah-mudahan Allah sehatkan terus beliau, dan kita diberikan kemampuan untuk meneladani kebaikan-kebaikan beliau. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan. Mohon maaf kami langsung undur diri karena akan langsung ke pesantren. Sekali lagi semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.